Paulus meneruskan perjalanannya ke Derbe, kemudian ke Listra. Di situ ada seorang pengikut Yesus bernama Timotius. Ibunya seorang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus. Tetapi bapaknya orang Yunani. Di antara orang-orang percaya yang tinggal di Listra dan Ikonium, Timotius terkenal sebagai orang yang baik. Paulus ingin supaya Timotius ikut dengan dia. Karena itu ia menyunat Timotius. Ia melakukan itu sebab orang-orang Yahudi di daerah itu semuanya tahu bahwa ayah Timotius seorang Yunani. Di tiap-tiap kota yang mereka kunjungi, mereka menyampaikan kepada orang-orang yang percaya keputusan-keputusan yang telah ditentukan oleh rasul-rasul dan pemimpin-pemimpin di Yerusalem. Mereka menasihati saudara-saudara yang sudah percaya itu supaya menuruti aturan-aturan itu. Maka jemaat-jemaat itu bertambah kuat imannya, dan setiap hari makin bertambah banyak jumlahnya. Roh Allah tidak mengizinkan Paulus dan Silas menyebarkan perkataan Allah di provinsi Asia. Jadi perjalanan mereka dilanjutkan ke daerah Frigia dan Galatia. Ketika tiba di perbatasan Misia, mereka coba masuk ke provinsi Bitinia, tetapi Roh Yesus melarang mereka ke sana. Jadi mereka menerusi Misia dan langsung ke Troas. Malamnya di Troas Paulus melihat suatu penglihatan. Dalam penglihatan itu ia melihat seorang Makedonia berdiri di depannya sambil meminta dengan sangat supaya ia pergi ke Makedonia untuk menolong mereka. Setelah Paulus mendapat penglihatan itu, kami langsung bersiap-siap untuk pergi ke Makedonia. Sebab dengan yakin kami menarik kesimpulan bahwa Allah menyuruh kami memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang di sana. Kami meninggalkan Troas dan berlayar langsung ke Samotrake, dan besoknya ke Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, suatu kota di distrik pertama Makedonia. Filipi adalah jajahan kerajaan Roma. Di sana kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami pergi ke tepi sungai di luar pintu gerbang kota, sebab kami merasa di situ ada tempat sembahyang untuk orang Yahudi. Lalu kami duduk dan bercakap-cakap dengan wanita-wanita yang berkumpul di tempat itu. Seorang dari antara mereka adalah pedagang kain ungu, namanya Lydia, dan berasal dari Tiatira. Ia mengasihi Allah, maka Tuhan menggerakkan hatinya supaya ia menerima apa yang Paulus ajarkan kepadanya. Lydia dan seisi rumahnya dibaptis. Sesudah dibaptis, ia mengundang kami. Ia berkata, "Kalau saudara-saudara merasa saya sungguh-sungguh sudah percaya kepada Yesus, marilah menumpang di rumah saya." Lalu ia mendesak supaya kami menuruti permintaannya. Pada suatu hari ketika kami sedang pergi ke tempat berdoa, kami berjumpa dengan seorang wanita. Ia hamba. Wanita itu dikuasai oleh roh jahat yang dapat meramalkan kejadian-kejadian yang akan datang. Dengan meramalkan nasib orang, wanita itu memberi keuntungan yang besar kepada majikan-majikannya. Wanita itu terus saja mengikuti Paulus dan kami sambil berteriak-teriak, "Orang-orang ini hamba Allah Maha Besar." Mereka datang untuk memberitahukan kepada saudara-saudara bagaimana caranya kalian dapat selamat. Beberapa hari lamanya wanita itu terus-menerus berteriak begitu. Paulus hilang kesabarannya, sehingga ia menoleh lalu berkata kepada roh itu, "Atas nama Yesus Kristus, saya perintahkan engkau keluar dari wanita ini." Saat itu juga roh itu meninggalkan wanita itu. Ketika majikan-majikannya menyadari bahwa kesempatan mereka untuk mendapat uang sudah hilang, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret kedua-duanya ke alun-alun menghadap yang berwajib. Mereka menghadapkan Paulus dan Silas kepada pejabat-pejabat pemerintah Roma. Kemudian berkata,
Orang-orang ini orang Yahudi. Mereka mengacau di kota kita. Mereka menganjurkan orang melakukan adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum-hukum kita. Orang-orang Roma. Kita tidak dapat menerima atau menuruti adat kebiasaan itu. Orang banyak pun turut menyerang Paulus dan Silas, dan pejabat-pejabat pemerintah mencabik pakaian dari tubuh kedua rasul itu, lalu menyuruh orang mencambuk mereka berdua. Setelah mereka dicambuk dengan hebat, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Kepala penjara disuruh menjaga mereka dengan ketat. Karena perintah itu, kepala penjara itu menahan mereka di kamar penjara yang paling dalam dan membelenggu kaki mereka pada balok. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas sedang berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Orang-orang tahanan yang lainnya pun sedang mendengarkan mereka menyanyi. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat sekali. Sampai fondasi penjara itu pun turut bergoncang. Semua pintu penjara terbuka dan rantai-rantai yang membelenggu semua orang tahanan pun terlepas. Kepala penjara itu terkejut bangun. Ketika ia melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya untuk membunuh diri karena ia menyangka orang-orang tahanan sudah lari semuanya. Tetapi Paulus berteriak sekeras-kerasnya, "Jangan bunuh diri. Kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu meminta lampu lalu berlari ke dalam. Dan dengan gemetar ia tersungkur di depan Paulus dan Silas. Kemudian ia membawa mereka keluar dan berkata, "Tuan-tuan, apa harus saya lakukan supaya saya diselamatkan?" Paulus dan Silas menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau dan semua orang yang di rumahmu." Lalu Paulus dan Silas menerangkan perkataan Tuhan kepada kepala penjara itu dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada tengah malam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka lalu membersihkan luka-luka mereka. Maka ia dan semua orang yang di rumahnya langsung dibaptis. Kemudian ia membawa Paulus dan Silas ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ia dan seluruh keluarganya senang sekali sebab mereka sekarang percaya kepada Allah. Besok paginya pejabat-pejabat pemerintah Roma mengutus polisi ke penjara untuk menyampaikan perintah supaya Paulus dan Silas dilepaskan. Kepala penjara itu memberitahukan hal itu kepada Paulus. Ia berkata, "Tuan-tuan, pejabat-pejabat pemerintah sudah memberi perintah untuk melepaskan tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan boleh pulang. Selamat jalan." Tetapi Paulus berkata kepada petugas polisi itu, "Kami warga negara Roma. Tanpa diadili, kami sudah dicambuk di depan umum dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan sekarang mereka menyuruh kami pergi dengan diam-diam. Kami tidak mau. Suruh pejabat-pejabat pemerintah itu datang sendiri ke sini melepaskan kami." Petugas-petugas polisi itu melaporkan hal itu kepada pejabat-pejabat pemerintah Roma. Ketika pejabat-pejabat itu mendengar bahwa Paulus dan Silas warga negara Roma, mereka menjadi takut. Lalu mereka pergi minta maaf kepada Paulus dan Silas. Kemudian mengantar mereka berdua keluar dari penjara, serta meminta supaya mereka pergi dari kota itu. Paulus dan Silas meninggalkan penjara itu, lalu pergi ke rumah Lydia. Sesudah bertemu dengan orang-orang percaya di sana dan memberi dorongan kepada mereka, Paulus dan Silas berangkat.